agennya termasuk agak ini juga ya, karena agen baru, belum pernah berangkatin orang. Wah, nggak ada testimoninya Nggak ada segala macam ya. testimoninya. Pasporku ditahan, aku 2 hari di Polresta Barelang di Serius? Batam. Iya. Halo kawan IJ, malam ini Minje Caca sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini ada pengantaran peserta YIJ program Ausbildung ke Jerman. Penasaran kan bagaimana ceritanya, perjalanannya, dan program itu apa ya? Yuk kita saksikan video ini. Halo kawan IJ, kali ini Minje Caca di sore ini jam 5 ya kak? Jam Sudah 5. bersama Kak Anton. Gimana kak? Perasaan akhirnya gue bisa ke bandara, bukan untuk ke bandara aja ya, tapi benar-benar berangkat ke negara impian kakak. Gimana saat ini perasaannya? Perasaannya campur aduk banget Kak Caca. Oke. Jadi dari kemarin-kemarin emang kayak sering banget ngelamun karena mungkin raganya udah di sini tapi bayangannya udah di Jerman. Oke. Itu jadi mungkin kayak sebenarnya raganya siap, cuman otaknya kadang Udah. kayak mikirin udah nanti pertanyaan-pertanyaan di sana apa, ketemu Beatrip gimana gitu kan, terus ngobrol sama orang-orang Auslander asli di sana Iya. juga masih belum kebayang gitu kan, jadi Berarti benar-benar campur aduk antara Iya. terharu dan mungkin kakak Senang. juga senang dan Iya, senang. ada ketakutan juga ketika di sana pastinya kan. benar sekali karena kita emang ini first time First aku buat ke luar negeri ya. Oke, ke luar negeri. Iya. Kanton berarti asalnya dari Aku mana asalnya nih? dari Kota Ngapak, Kota ngapa? Purwokerto? Kebumen. Oh, Kebumen. Iya, Kebumen Jawa Tapi Barat. ngomong bahasa Jerman nggak ada, masih ada logat-logat ngapaknya nggak? Masih ada dikit. Kalau dikoreksi sama Frauku, Frau Fitria Wah. namanya, itu pasti masih ada Aussprachenya yang kebawa dialek Jawanya gitu. Oke. Tapi nggak masalah sih. Nanti sering berjalannya waktu, nanti di Jerman ketemu orang Jerman, sering ngobrol sama orang Jerman, pasti nanti kita bisa ngikutin dialek mereka gitu. Lambat laun pasti Iya, ya kan? lambat laun Nah pasti penasaran kan nanti Kak Anton bakal ngomong bahasa Jerman, tapi nanti dulu ya. Dari Kebumen untuk Iya. usia aku tebaknya masih muda sih, 17 tahun ya. Enggak Kak Caca, aku lahir tahun 96. Jadi 96. November 96. Jadi sekarang Oke. udah 29. Wow, hampir Iya. kepala tiga. Hampir kepala 3. Kepala tiga. Jadi teman-teman yang sekarang usianya udah kepala 30, kalau misal mau berkarir ke Jerman jangan takut untuk tetap punya motivasi untuk ke Jerman. Oke, sempat ada rasa ketakutan nggak sih, umur segini telat nggak sih, termasuk yang telat atau gimana? Awalnya aku takut Kak. Oke. Terus kan dari satu angkatanku itu ada mungkin 2 atau 3 orang yang mereka udah berkeluarga, bahkan mereka umurnya di atasku, dan mereka semangat gitu. Oke. Jadi akunya jadi kebawa mereka gitu. Aku belum berkeluarga, umurku juga masih di bawah Betul. mereka. Ya makin percaya diri aja udah gitu. Iya. Aku pasti bisa lah. Mereka aja mau ngusahain kok, masa aku enggak gitu. Oke. Yang lebih muda dari mereka. Iya, nanti kita bakal cerita tentang proses belajarnya Kak Anton ya, pasti penasaran banget ya di beda usia. Karena kan kebanyakan anak YIJ kan usia yang di bawah 25 ke Iya. atas kan. Pasti penasaran banget. Nah, untuk sebelum ke bandara ini pernah apa ya? Ada pamit sama keluarga, terakhir bertemu kapan? Gimana? Iya, terakhir ketemu itu sekitar bulan 3, ketemu sama Oke. orang tua, dan itu sebelum termin visa. Jadi aku nyempetin buat ketemu keluarga, pamitan ke keluarga besar bahwa nanti kontrakku tanggal 1 Juni aku udah bisa terbang ke Jerman untuk Oke. mulai Ausbildung gitu kan.
Ya udah, habis pamitan itu bener di Aprilnya aku dipanggil untuk wawancara visa. Bisa. Dan di bulan April itu pun juga selang seminggu dari termin visaku keluar approve. Ya. Wah, saat itu reaksi orang tua gimana? Kayak, wah anak aku nih udah beneran mau berangkat ke Jerman gitu. Gimana reaksi dari mukanya? Ya, apapun itu. Kalau bapakku sih biasa aja ya, Oh, iya. karena Betul. bapak kan biasanya kan Menyembunyikan, iya ya. menyembunyikan. Kalau ibuku ya seneng banget karena mungkin tahu ceritaku sebelumnya yang gagal itu, Ya. kemudian sekarang bisa sampai pegang visa dan ada tulisannya Jerman itu, orang tua aku bangga banget. Oke, berarti sebelumnya aku dengar-dengar kakak pernah mau coba ke luar negeri lain, yaitu negara Australia. Australia sebelum memutuskan akhirnya switch ke Jerman. Nah, Ya. apa yang kamu tertarik dari Australia itu? Kan tahu sih Australia itu tergiur atau apa? dulu aku tergiurnya karena Australia itu dulu gampang jadi permanen resident. Jadi karena teman-temanku, bibinya, terus omnya, tantenya banyak yang bisa jadi permanen resident lewat jalur visa WHV. Nah, aku dari situ ngeliat lah, pengen ngikut juga lah. Oke. Tapi setelah di perjalanan ternyata di lapangannya emang untuk dapetin visa WHV itu emang susah. Susah. Dan pada saat itu bodohnya aku itu hanya SMA, tapi ya coba-coba pengen ngambil visa WHV itu. Akhirnya ya gagal. Karena harusnya kan minimal D3 atau S1 gitu. Oke, berarti apakah karena cuman gara-gara lulusan itu atau ada hal lain kayak dari agen sebelumnya atau gimana-gimana? Iya, agennya termasuk agak ini juga ya, karena agen baru, Baru merintis ya? baru merintis, Oke. terus juga Ya. belum pernah berangkatin orang, Wah, nggak ada testimoninya nggak ada segala macam ya? testimoninya segala macam. Aku terlalu yakin. Hmm. Akhirnya ya itulah momen yang paling menyedihkan dalam hidup. Oke. Aku ditahan pasporku. Oh iya, sempat udah punya Sempat- juga? Udah, kan Oh, sebelumnya oke. emang disuruh bikin paspor. Oh iya, sebelumnya ya. Pasporku benar. ditahan. Aku 2 hari di Polresta Barelang. Di Serius? Batam. Iya. Oke, bentar. Aku agak shock dikit ya. Iya. Berarti sempat ada uang masuk dulu, pastikan? Sempat. Ada puluhan juta lah ya? Atau udah ratusan? Totalnya sekitar belum sampai ratusan sih, Oke, 60. 60 ya. Iya. Tapi udah lumayan sih, itu termasuk yang banyak banget ya, karena nggak instan ya. Ya, nggak banyak. Oke, saat itu gimana reaksi orang tua, keluarga, kayak ya ini antar kecewa dan ya mau gimana, apapun itu reaksi orang tuanya gimana saat itu? Ya, orang tua pasti kecewa ya, karena uangnya yang segitu banyak, kayak nggak tahu kemana. Jadi, tapi orang tua tetap mengasih support ke aku. Oke. Kalau misal mau pengen keluar negeri ya silakan, tapi ngambilnya ya yang benar-benar, jangan kayak kemarin-kemarin gitu kan. Terus aku lihatlah YIJ ini. Oke, lihat ya aja dari sosial media atau dari teman juga gara-gara yang Aussie atau gimana Mina? Enggak. Kalau YIJ mungkin karena aku frustasi ya, terus aku nyari-nyari negara mana yang bisa kerja, tapi cuman SMA dan programnya itu bagus. Itu kata kuncinya gitu. Dari Google dulu pertama nyari? Dari Google. Oke. Terus langsung keluar yang paling atas Instagramnya YIJ. Mantap. Itu CEO-nya kayaknya bagus ya. Keren. Oke, dari Google iseng-iseng nyari, research juga, karena Iya. aku nggak mau ketipu 2 kali kan, sakit banget Betul. kan. Terus Kirain coba-coba gimana? Iya, habis ketemulah Instagram YIJ. Aku masih belum yakin itu, Kak. Oke. Masih baru scroll-scroll. Wah, ini kayaknya ada versi panjangnya nih di YouTube. Aku beralihlah ke YouTube. Dan pas di situ aku ngelihat ya wawancara kayak gini di bandara.
Oke. ada peserta diwawancara dan waktu itu kayaknya asalnya jauh-jauh ada yang dari Papua, Yes. ada yang dari Tegal juga gitu. Dan aku lihat mereka kayak happy udah bisa berangkat, dianterin sampai bandara. Udah di situ aku langsung Yakin. kayak klik yakin, udah aku harus masuk sini gitu. Oke, berarti saat waktu daftar di AUS itu usia berapa saat itu? Baru lulus SMA banget atau Itu berarti aku usianya sekitar berapa tahun yang lalu? enggak Kak, itu udah Lama. sekitar 24-an lah, Oh, berarti 24 25 Iya, ya 25. itulah ya lumayan dari Iya. fresh. Oke, berarti itu masuk daftar YJ usia 26 ya atau 25? 27 lah. Oh, 27 Iya. ya. Oke. Oke, pada situ tuh yakin melihat YouTube, oh ini percaya nih daftar di YJ. Iya. Dari YouTube itu paling yang bikin aku percaya itu karena interviewnya udah di bandara dan Oke. orangnya emang mau berangkat gitu kan, nunjukin visa, nunjukin tiket, itu udah yakin banget aku. Iya, karena aku dengar cerita dari Kanton, berarti dari keluarga orang tua tuh dukung banget untuk kakak untuk meraih mimpinya ke luar Iya, negeri betul, kan. betul. Ada trust issue sendiri gak sih Kak? Walaupun kakak ini udah yakin sama YJ kayak manggilnya mama, papa atau bapak, ibu? Mama. Oh, Ma ini saya udah yakin banget, aku udah yakin banget sama YJ. Saat itu cara meyakinkan kembali orang tua itu gimana? Karena gini Kak, background ibuku itu emang juga TKI kan. Itu emang background mama aku kan dulunya emang pernah kerja di luar negeri kan. Jadi mamaku dulu pernah kerja di Singapura, Oh, oke, pernah oke. kerja di Jerman. Jadi Oh serius? bukan di Jerman, Oh, di Malaysia. Malaysia, oke. Maaf. Jadi mama aku tuh kayak misal ngelihat anaknya mau keluar, ya pasti mendukung gitu. Oke, kalau dari papa sendiri pernah keluar negeri atau? Aku nggak pernah. Oh, jadi mama. Jadi memang apa turunan mama kali ya mau berlayar ke luar negeri. Iya. Karena bapakku kan dulunya PNS. Aku disuruh jadi PNS nggak mau. Oh, kenapa? Iya. Kan ini karena nggak- idaman. Nggak. Oh, enggak. Nggak ada duitnya. Oke, berarti ngapain sih PNS, mending yang pasti-pasti aja Betul ya. sekali. Kita mending kerja dengan keringat kita sendiri tapi gajinya gede. Oke, berarti saat itu mama walaupun udah trust nggak ada trust issue sama sekali untuk YJ untuk yakinin mama itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu ibuku paling gampang dinegosiasi Oke. kalau masalah buat keluar negeri. Oke, walaupun sempat ditahan di Polres. Iya. Itu gimana? Dan lu pernah Sebenarnya langsung kalau yang ditahan di Polres 2 hari, mamaku nggak tahu ya. oh, di belakang-belakang aja. Iya. Nggak usah perlu tahu ya. Tapi masalah yang 60 juta itu tahu. Oh, tahu. Iya. Itu kalau di polisi cuma diinterogasi biasa kayak cuman BAP kayak apa ya? Iya. Karena kan kamu korban kan? Korban tapi dijadiin saksi gitu kan. Ah iya benar itu saat itu. Dan lo ungkapin semuanya. Aku ungkapin semuanya. Iya, emang nyatanya belum ada yang berangkat gitu. Iya betul. Dan itu bakal takut efek domino kan buat nanti Iya, yang betul sekali. nipu yang selanjutnya. Oke, berarti mama orang tua udah yakin kalau YJ bisa bantu lah ya. Iya. Terus gimana? Berarti latar belakang kamu SMA? Aku Tadi SMA. sebenarnya ya setara SMA, SMK. Oh SMK-nya. SMK-nya SMK apa? jurusannya teknik kendaraan ringan, otomotif. Otomotif. Nah jurusan Ausbildungnya? Oh, sebelumnya aku jurusannya kebetulan koki ya. Oke, sangat. Oh, karena suka masak atau minatnya apa kamu? Atau pernah bekerja di sebelumnya? Jadi setelah mamaku pulang dari luar, Malaysia sama Singapura itu mamaku di rumah punya warung lah kecil-kecilan gitu, jualan makanan dan Iya. aku tuh pas SMP kelas 3 itu kayak enjoy banget ketika nemenin, bantu iya, gitu. iya. Bantulah dagang sampai malam itu aku lebih senang masak gitu. Jadi ketika aku lulus sekolah kemudian Teknik itu tuh? bekerja di pabrik, Sempat kerja di pabrik? sempat kerja di pabrik di Tambun dan itu pabrik idaman lah karena bikin mobil kan Suzuki kan. Oh,
itu pun aku kayak nggak ngerasa nggak Bukan passion gue. bukan passion iya Oh. kayak bukan passion gue gitu. Kerja cuman gini-gini doang kan, terus masak-masak gitu kayak nggak ada. Kurang tertantang apa Iya. karena minat lo dimasak juga atau Kayaknya lebih minat dimasak deh karena lebih menikmati itu kayak ngelayanin orang. Iya. Bisa ketemu sama orang, bisa ngobrol gitu kan kalau misal ada orang yang beli gitu. Masak juga kayak mainin wok itu kayak enak gitu Iya. loh. Jadi ya udah kayaknya passion gue di situ dah. Oke. Tapi aku percaya Kak, karena kan apa ya, anak namanya waktu saat itu masih ya sekarang muda juga sih, saat itu muda banget. Iya. Susah menemukan passionnya, kayak baru gue passion gue kayaknya di sini deh, masih kayak meraba-raba, mencoba-coba semuanya dan akhirnya bisa menemukan di titik itu untuk bidang masak gitu lah ya. Oke, berarti sempat kerja di pabrik itu, terus lanjut resign. Aku bukan resign sih, habis kontrak. Habis kontrak. Habis itu masih nyoba lagi di pabrik. Pabriknya ganti lagi dan pabrik Bonafit lagi, Schneider Electric. Itu dia bikin trafo yang body PLN, gajinya gede juga. Wah mantep. Sama nggak nyaman. Ah, Tetap nyamannya dimasak. dimasak. Ya udah, berarti aku fix. Kalau misal keluar negeri harus jadi koki. Harus jadi koki. Iya. Oke. Berarti ninggalin yang apa ya, jurusan lo, pengalaman lo itu kayak lo tinggalin semuanya. Betul yang pokoknya hubungannya sama otomotif. Gue kayak nggak ada passion deh. Oke, passion akhirnya masak lah ya. Masak kayaknya Dimasak dan memilih ke Jerman. dan memilih ke Jerman. Oke, berarti ya udahlah ya, setuju, dan akhirnya lo masak dan lo belajar bahasa Jerman. Ekspektasi lo bahasa Jerman tuh gimana sebelumnya? Karena kan lo udah memutuskan, kayaknya gue harus ke Jerman nih. Nggak ada pilihan negara lain. Itu waktu itu pas dari gagalnya itu. Iya, ya sih. Sebenarnya aku nggak tahu Kak bahasa Jerman tuh bahasanya kayak Oh, gimana. bener-bener nol banget gitu ya? Bener-bener nol banget. Ketika masuk kelas, itu kemungkinan baru A2 kalau nggak salah. Itu aku udah masuk klinik 2 kali karena kepalaku rasanya pusing banget kayak mau meledak gitu Kak. Oke, baru A2 ya itu? Baru A2. Dan itu saat itu berapa bulan? 2 bulan ya? Itu sekitar 2 bulanan. Apa? Sekitar 2 bulanan. Oh iya, 2 bulanan kan? Iya. Dan pas aku cerita itu ternyata bukan aku doang yang kayak gitu Kak. oke. Jadi satu kelas nangis semua. Oh iya, bener banget. Gara-gara saking susahnya bahasa Jerman itu. Iya. Iya. Aku ngerasain sampai sekarang pun juga aku ngerasa gila emang bahasa Jerman ini salah satu bahasa tersusah yang ada di dunia ini. Emang benar sih kalau orang-orang bilang gitu bahasa susah, ya emang susah. Oke. Ya. Susah, dan saat itu lebih down lagi karena ada sesuatu kah? Saat proses belajar, kayak misalkan kan menurut lo susah banget nih, ada gak sih satu titik yang menurut lo down banget, tambah down lagi karena suatu hal? Tambah down lagi ketika udah selesai kelas, sudah PUB segala macam, aku lanjut lah kan ujian kan. Iya, ujian. Ujian aku cuma lulus 1 kan. Oke. Jadi itu rasanya down banget. Sementara teman-teman angkatanku ada yang lulus 3, ada yang lulus 2, aku cuma lulus 1. Itu juga aku kayak ngerasa ini emang kayaknya Bukan passion, jangan bilang gitu, jangan bilang gitu. emang kayaknya aku di bahasanya kurang ini deh. Ya aku menyadari juga Kak, Iya, karena paham. emang yang lulus-lulus itu kan emang yang masih anak-anak muda gitu. Jadi aku ya emang harus effortnya lebih lah di belajarnya gitu. Jadi yang biasanya orang belajar jam 8 udah belajar, habis itu nge-game, enggak, aku jam 8 belajar, Sebelumnya. pasti aku lanjutin lagi sampai malam. Oke. Karena saking mau ngejar itu atau? Saking maunya ngimbangin teman-temanku yang masih muda-muda itu yang udah pada lulus gitu. Oke. Iya, akhirnya di bulan itu kan di bulan berapa ya? Di bulan 1. Pokoknya di bulan 6 2025 aku udah bisa lulus semuanya. Oke, berarti berarti itu kendala saat proses belajar ya? Iya. Dia merasa down. Nah, pas setelah ujian berarti kan sempat gagal 1 kali waktu itu? Ya, Ujian lagi? dapatlah expression. Expression? Nama Schreiben, expression. Terus yang di Juni ini dapat 2. Oke. Lesson here. Terus gimana? Lulus? Lulus semua. Alhamdulillah, berarti cukup 1 kali?
Berarti gagal gagal 2 kali dong. Oh, 2 kali ya? 2 kali atau 3 kali gitu. Oke, apa modul apa yang paling menurut lo susah? Maksudnya bukan susah sih, kayak nantang banget gitu. Menurutku yang paling susah lesson. Oh, lesson. Kenapa tuh lesson? Karena itu kan kita memang harus screening gitu kan, screening. Harus bisa baca. Percuma kalau kita bisa tahu semua artinya, tapi kita nggak bisa screening, ya kemungkinan besar jawaban kita pasti kebanyakan salah. Oke. Tapi kalau misal kita bisa screening, bisa pakai logika, oh ini pasti ini jawabannya. Kemungkinan besar jawabannya benar. Oke, saat waktu itu gagal di lesson, lo gimana? Nyerah atau kayak namanya udah kecebur sekalian atau gimana? Ya itu tadi, aku kan ya. bilang yang ngelihat teman-temanku yang udah balik bisa lagi ke lulus, itu. itu yang aku jadiin motivasi, Kak. Motivasi. Jadi teman-temanku aja bisa kok, masa gue nggak bisa sih gitu. Udah, motivasinya timbulnya dari situ. Aku harus bisa. Gue udah pernah gagal yang parah lah ya itu. yang parah Parah itu. banget. Nah, gue sekarang pokoknya mau nggak mau harus bisa Jerman, harus berangkat. Oke, berarti gagal di lesson itu dan nggak ngebuat lo jatuh atau langsung lo semangat. Enggak sama sekali. Oke. Justru itu jadi motivasi. Oke. Nah, ekspektasi lo di Jerman apa? Ekspektasiku di Jerman tetap kayak yang di Aussie kemarin, pengen kalau misal ada kesempatan buat jadi permanen residen, bisa tinggal di sana selamanya, aku akan usahain itu untuk masa depanku selanjutnya. Jadi kalau misal ada kesempatan ya. Aku tadi mau nanya ini loh, Kak, kan kakak dari Kebumen ya, Ngapak. Nah, terus ada tantangan dari Frau Fitria itu untuk logat bahasa Jerman kan harus, apakah masih pakai logat Ngapak? Masih Kak. Kadang pun aku masih pakai logat Jawa itu kan. Jadi aku sering dikasih PR sama Frau Fitria, kayak misal di buku kan ada cerita gitu kan, cerita yang panjang. Nah, aku disuruh voice tiap pagi itu sama Frau Fitria, disuruh voice sampai benar-benar aussprache-nya bagus, baru di ACC itu. Susah gak sih? Karena kan lu lokal banget Kebumen kan? Ya, aku Jadi kayak tantangan banget ya? Iya, mungkin bagi yang asalnya dari Sunda atau Nah, itu dia, atau Jawa, itu tantangan terbesarnya ya di aussprache kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus latihan bicara, sering ngomong, sering dengerin podcast Jerman. Nah, setelah didengerin baru kita tiruin gitu. Cara bacanya mereka gimana, cara ngomongnya mereka gimana. Nah, nanti kita lama-lama dapet kok. Oke, berarti latihannya itu ya? Latihannya begitu. Untuk plan selanjutnya lo kayak misalkan plan terdekat deh, ketika sudah di Jerman, hal apa yang lo pengen lakuin gitu? Untuk terdekatnya, hal yang pengen aku lakuin, atau misalkan mau bermain dengan salju, atau mau mengunjungi apa, atau bertemu dengan siapa? paling ketemu teman-teman satu kelasku yang udah duluan di sana. Yang di AJ? Iya, yang di AJ. Itu kayak mereka udah, ini pun aku mau berangkat udah ditagih, disuruh masakin mereka yang dari Jerman tuh. Iya. Siapa yang nagih? Pirja. Oh, Mirza. Oke, itu mau bertemu dengan teman-temanku yang satu kelas terutama. Dan itu relasi banget ya, siapa tahu mereka punya insight juga dan bisa berbagi sama lo juga. Yang yang dibilang bukan baru apa ya? Ya baru memulai ya. Iya, betul. Ada persiapan segala macam. Nah, untuk yang setelah after Ausbildung kayak misalkan udah ada plan atau masih ngalir aja, gimana Kak? After Ausbildung belum ada plan. Masih pengennya di Jerman dulu selama-lamanya. Oh, serius? Berarti gak ada balikan Indonesia atau sekedar buat nengokin keluarga aja? Mungkin ya, kalau misal aku udah bilang sih ke keluarga aku, kalau misal ada kesempatan buat jadi orang sana dan kemungkinan itu gampang, aku bakalan ambil gitu. Orang tua pun juga setuju. Oh, ke Jerman? Iya. Untuk membawa orang tua ke Jerman? Enggak, maksudnya jadi orang sana gitu. Oh, jadi warga negara Jadi Jerman. warga negara sana. Oke. Kalau misalnya ada kesempatan dan itu bagi orang luar negeri, misal dari orang Indonesia mudah, aku bakal ambil itu. Oke. Ya. Kenapa nggak mau jadi warga negara Indonesia? Bukan itu ya, maksudnya kayak ada apa gerangan? Udah terlalu capek Kak di Indonesia. Betul. Karena kita tahu lah gaji di Indonesia kalau misalnya dibandingin sama di Jerman pun juga
yang sama-sama gastronomi sebagai koki, gajinya beda jauh. Benar. Kita lebih work life balance-nya di sana. Ya, dan jenjang karirnya Dan jenjang karirnya pasti lu mau switch up karir lain atau lainnya Iya. masih terbuka lebar banget ya. terbuka lebar banget di sana ya. Oke. Ada rencana mau bawa orang tua kemana, umroh atau segala macam? Islam apa Kristen sih? Aku kebetulan Islam kan. Islam. Apa rencana buat orang tua hadiah? Ya hadiah lah ya kalau ketika lo udah bukan udah sukses ya, kayak ya udah alhamdulillah lah ya di sana. Gimana, ada mau target apa untuk orang tua, keluarga? Targetnya sih pengen ngumrohin orang tua gitu kan, pengen ya beliin sesuatu lah ke orang tua gitu. Gantian ya. Gantian. Oke. Ada merasa keberatan nggak kayak harus membalas budi kayak gitu? Menurut lo gimana? Enggak sih, karena emang terutama ibuku dari dulu tuh udah ngusahain sampai ke luar negeri gitu. Masa ya anaknya udah misal nanti udah ada uang, udah ada duit, nggak mau gantian gitu kan, ya enggak sih. Oke, aku penasaran Red YJ dari mulai konsultasi yang pas kamu pertama kali bertemu dengan YJ sampai ya akhirnya keberangkatan ini, menurut lo gimana YJ? 5-10 deh Red, alasannya. Red YJ udah 8,5 ya. 8,5, oke, kenapa? Ya 8,5 bagus nggak sih Kak? Bagus sih kalau di atas KKM. Iya, karena dari pelayanannya, terutama yang aku rasain banget tuh dari belajarnya. Belajarnya itu benar-benar kita dipantau kayak PR, sebisa mungkin kita dikasih semua lesson, Huren, Schreiben, Sprechen, pasti dikasih. Dan ketika mungkin aku ada kendala, treatmentnya emang benar-benar satu-satu dari Frau-nya. Terus selain itu dari pelayanan yang visa ini kemarin aku benar-benar ngerasain visa benar-benar kebantu karena dari Frau bukan Frau Fitria, ada Fauzia. Frau Fauzia itu benar-benar bantu, kayak setiap proses yang berlangsung di kedutaan pasti dia selalu ngabarin aku, Gercep, ya? entah jam berapapun ya. Oke. Siang mau malam, kalau misal udah turun kabar dari kedutaan pasti langsung ngabarin aku. Oke, ada ucapan terima kasih. Terima kasih Frau Fauzia, Frau Arin, dan juga YJ Frau gak sih? Diana dan YJ khusus. Oke, terakhir banget nih. Dan untuk kasih semangat buat kawan YJ yang pengen banget berkarir ke luar negeri atau Eropa, tapi terkendala sama keinginan apa ya, orang tua, tuntutan lainnya, menurut lo gimana? Kasih semangat. Gimana itu? Ya, misalkan ada orang nih pengen ke luar negeri, cuman terkendala sama biaya dan lain sebagainya, menurut lo gimana? Mungkin kalau dari pengalaman aku ya yakinin dulu orang tua. Kalau misal orang tua bisa support, yakinin dulu orang tua. Ketika orang tua udah support, ya tinggal kitanya harus benar-benar. Jangan sampai kita cuman setengah-setengah. Kita jalanin prosesnya secara maksimal. Kalau belum maksimal, maksimalin lagi sampai benar-benar tujuan itu bisa tercapai gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Anton. Pesan dari aku semoga sukses di sana dan tetap jaga ibadahnya dan lain sebagainya. Ya, itu pasti Kak. Iya. Dan jangan sombong ya. Iya. Sukses terus, lancar karir kamu. Ya, Apapun yang kamu cita-citakan tercapai. Amin. Oke, terima kasih Kak Anton. Terima kasih. Sampai jumpa kawan YJ. Next kamu yang di sini ya dan terbang ke Jerman. Dah. Dadah. Nah, itu dia cerita dari perjalanan Kak Anton, peserta YJ yang sudah mengambil program Ausbildung di Jerman. Kalau kalian tertarik untuk mengikuti program Ausbildung atau mau berkarir ke luar negeri, yuk kepoin di link deskripsi ya. Sekarang karena kuota setiap periodenya terbatas.